Sadar gak sih kita akhir-akhir ini mungkin beberapa waktu sebelumnya juga melakukannya, mencari tutorial di YouTube, di Google, atau apapun itu, mencari bagaimana cara untuk bahagia, bagaimana cara mengatasi kegalauan yang sering datang, bagaimana cara mengatasi overthinking, bagaimana mengatasi berbagai macam gangguan perasaan yang kita alami setiap hari. Atau mungkin kamu yang sedang lagi patah hati, yang lagi sedang berusaha untuk menyembuhkan luka hatinya, kemudian patah hati yang kamu rasakan atau rasa sedih yang kamu rasakan itu sampai ke titik mengganggu aktivitas kamu sehari-hari. Beberapa hal yang bikin kamu stres itu biasanya ada tekanan dari luar dan juga tekanan dari diri sendiri biasanya. Tekanan dari luar itu misalkan dari orang tua, kemudian dari tetangga kamu, dari keluarga besar, dari teman dan sebagainya yang berimbas kepada akhirnya kamu merasa tertekan akan ekspektasi kamu sendiri. Yang awalnya kamu merasa baik-baik saja dan tidak ada masalah terhadap kondisi kamu saat ini, tapi karena tekanan-tekanan tadi masuk, kamu jadi mikir. Misalnya saja contoh, kamu merasa nyaman dengan bentuk tubuh kamu yang sekarang. Kemudian ada tekanan dari orang tua misalkan, badan kurus amat, badan gemuk banget dan sebagainya. Yang awalnya kamu tidak mikir gimana-gimana atau merasa baik-baik saja terhadap kondisi tubuh kamu jadi mikir, kemudian berkaca, emangnya aku seperti itu ya? Atau apakah benar apa kata orang tua aku? Dan dan pemicu ini yang membuat kita menjadi tidak nyaman dengan diri sendiri, kemudian merasa tertekan terhadap kondisi yang kita alami pada saat itu. Kemudian lagi misalkan kamu sudah berusaha keras, kamu sudah memberikan semampu kamu, kemudian mendapatkan tekanan lagi dari orang lain misalkan. Dalam hal ini mungkin saja kamu sudah berusaha untuk mencari pasangan. Dalam hal kapan nikah, biasanya seperti itu ya. Kalau usia kita sudah mencapai 20 tahun ke atas, biasanya udah mulai masuk pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Entah itu dari orang tua, atau entah itu dari keluarga besar ketika kamu berkumpul bersama mereka. Kamu ditanya kapan nikah, misalnya seperti itu. Padahal sebelumnya kamu tidak merasa bermasalah terhadap usia kamu saat ini. Nikah ya tidak masalah usia, tapi nikah itu masalah kesiapan mental. Misalnya kamu sudah berpikir seperti itu, tapi karena ada masukan dari orang lain tadi, pertanyaan kapan nikah dan sebagainya, kamu mulai mempertanyakan kepada diri kamu sendiri. Apa yang salah dengan diri saya? Kenapa sampai saat ini saya belum menikah? Kira-kira pasangan saya nanti seperti apa? Kira-kira apakah ada yang mau sama personality saya yang seperti ini atau kondisi saya yang seperti ini? Apakah ada yang seperti ini seperti itu? Kamu mulai kepikiran dan itu mulai jadi bahan yang bisa awalnya kecil jadi besar karena kamu pertanyaannya seperti ini, kemudian lahirlah pertanyaan baru tadi belum menemukan jawaban, timbul pertanyaan baru lagi dan sebagainya. Itu baru ke bab kapan nikah, belum lagi bab lain. Kemudian tekanan dari orang lain itu masuk lagi dan terus-menerus sehingga kamu mempertanyakan kepada diri kamu sendiri dan membentuk rantai overthinking yang susah buat dikendalikan sehingga kamu merasa malas, kemudian merasa usaha kamu yang selama ini kamu lakukan kamu merasa sia-sia, terus kemudian kamu merasa tidak pernah dihargai. Kadangkala kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi orang lain itu tidak mau melihat proses yang kita lakukan. Mereka nggak mau tahu. Yang mereka mau tahu adalah hasilnya aja, biasanya seperti itu. Contoh misalkan ketika kamu mau ujian sekolah. Ketika kamu mau ujian sekolah, tuntutan dari orang luar biasanya hanyalah nilai kamu itu harus bagus. Kamu orang pintar itu nilainya seperti ini. Kalau nilainya bagus, pasti masuk PTN dan kamu harus masuk PTN dan sebagainya. Kemudian kamu berusaha sendirian, misalnya kamu belajar, kamu nggak tidur sampai malam, kamu mengorbankan waktu kamu yang biasanya buat istirahat, buat belajar tadi. Ketika kamu berproses seperti ini, tidak ada orang lain yang tahu selain diri kamu sendiri. Kemudian ketika kamu melakukan semaksimal kamu, ada cerutukan seperti itu, kamu mulai mempertanyakan seperti aku tidak pernah cukup dengan apa yang aku lakukan sekarang. Kemudian perasaan itu muncul dan akhirnya bikin gak nyaman. Jadi beberapa hal yang sebenarnya sebagian besar yang bikin kita tertekan itu biasanya karena kita terlalu memperdulikan omongan orang lain ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Lalu pertanyaannya, gimana caranya biar hidup kita lebih tenang, biar kita bisa enjoy our life, kita bisa menikmati hidup kita, gimana caranya? Kalau setiap hari aja kita terus-terusan mendapatkan tekanan dari orang lain, setiap hari aja kita susah mengontrol pikiran kita sendiri. Gimana caranya? Beberapa hal yang bisa membantu kamu untuk mengatasi tekanan-tekanan yang masuk kemudian menjadi beban untuk diri kamu sehingga membuat kamu merasa tidak dihargai, kemudian membuat kamu merasa tertekan dengan semuanya, membuat kamu merasa capek yang awalnya berminat dalam hal ini jadi malas, kemudian membuat kamu merasa what I have to do. Aku udah melakukan yang terbaik, tapi kenapa masih kurang aja? Yang pertama,
Kita perlu tahu mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak bisa kita kendalikan. Kita harus tahu tugas kita itu apa aja sih, apa yang bisa kita genggam dan mana yang nggak bisa kita genggam. Misalnya aja contoh, tangan kamu cuma segini, tapi kamu pengennya membawa meja, bawa lemari, bawa apa dengan satu tanganmu seperti ini. Apakah bisa dilakukan? Terus kemudian kita itu tugasnya hanyalah melakukan yang terbaik dan memberikan yang terbaik detik ini, hari ini. Untuk hasilnya, kita tidak punya power, kita tidak punya kendali untuk memastikan ini berhasil dengan cara yang saya tentukan. Jangan mengambil alih tugas Sang Pencipta. Karena ketika kamu mengambil alih tugas Sang Pencipta, ketika kamu berusaha mengambil alih tugas Sang Pencipta, itu adalah sebuah tutorial untuk menderita. Kenapa seperti itu? Contoh misalkan, jangankan tugas Sang Pencipta, tugas manusia aja, tugas orang yang punya jabatan, misalnya saja contoh presiden di sini. Presiden tiba-tiba memberikan tugas kamu, oke, jabatan aku serahkan ke kamu pada saat itu juga. Otomatis pada saat itu kita akan kelabakan karena kita merasa nggak mampu dan beberapa pertimbangan yang kita pikirkan di sana, gimana kalau seperti ini, gimana kalau seperti itu. Otomatis kita nggak mampu. Yang pertama itu. Lalu apa aja yang nggak bisa kita kontrol dan apa yang bisa kita kontrol? Tadi salah satunya adalah hasilnya itu Allah yang menentukan. Kita hanya punya kendali di usaha dan juga doa. Dan selanjutnya yang nggak bisa kita kendalikan adalah bagaimana pikiran orang lain terhadap diri kita atau pendapat mereka terhadap kita, terhadap apa yang kita lakukan, terhadap bagaimana penampilan kita, itu tidak bisa kita kendalikan karena kita hidup berdampingan dengan bersama miliaran orang, triliunan orang. Kita tidak bisa memastikan semua orang itu buat suka sama kita. Pasti akan ada suka dan ada yang nggak suka. Contoh misalnya, kamu suka ice cream, terus kamu tanya ke teman kamu yang alergi sama makanan dingin. Kalau dia makan makanan dingin, giginya ngilu misalnya seperti itu. Kemudian kamu nawarin es krim dalam jumlah banyak, gratis. Ini makan es krimnya, bebas, kamu boleh habisin, atau bahkan kalau kurang kamu boleh minta lagi ke teman kamu yang ngilu terhadap makanan dingin. Apakah dia mau untuk memakannya? Tentu tidak. Dalam hal ini juga sama. Akan ada yang seleranya sesuai sama kita dan ada yang seleranya tidak sama seperti kita. Dan berbeda itu bukan berarti salah. Different doesn't mean wrong. Berbeda bukan berarti salah. Ini hanya berbeda selera, tapi itu nggak masalah. Semuanya wajar karena kita hidup dengan keberagaman. Jadi kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita tidak bisa mengontrol perasaan orang lain terhadap diri kita. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana reaksi orang lain terhadap apa yang kita lakukan. Itu berada di luar kendali kita. Kalau ketika kamu melakukan yang terbaik, ada yang suka, ya alhamdulillah berarti itu sesuai dengan circle kamu, sefrekuensi sama kamu. Tapi kalau ada yang nggak suka, ya sudah, memang hidup itu seperti itu. Ketika kamu memaksakan orang yang gak suka untuk masuk ke circle kamu, itu akan menyiksa dirinya dan juga menyiksa diri kamu sendiri. Entah kamu yang harus berubah atau dia yang harus berubah. Terus lagi, ketika kamu memaksakan kehendak kamu untuk memaksa orang lain buat suka sama kamu, itu juga akan menyiksa diri kamu, di mana kamu akan melakukan hal-hal yang tidak seperti diri kamu. Kamu mungkin menemukan orang lain, tapi kamu kehilangan diri kamu sendiri. Itu. Jadi kita perlu tahu kalau yang bisa kita kendalikan itu ini loh, yang nggak bisa kita kendalikan itu ini. Kalau kita tahu hal ini, insya Allah hidup kita akan lebih tenang. Dan satu lagi, jangan pernah berharap hidup itu tanpa masalah. Akan selalu ada masalah-masalah baru, tapi dalam hal ini, masalah apa yang kita pilih untuk membuat diri kita berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Tidak ada orang yang hidup tanpa masalah. Bahkan ketika kita bangun, terus kemudian kita ke kamar mandi, ketika ke kamar mandi airnya tiba-tiba mati, itu pun juga masalah kan. Terus kemudian kamu ketika pengen hangout sama teman kamu melihat baju kamu tapi kok merasa nggak ada yang sesuai ya, itu juga masalah. Kemudian ketika kamu nggak ngapa-ngapain, kamu berpikir aku mau ngapain ya, itu juga masalah karena itu juga sebuah pertanyaan yang harus menemukan jawaban. Jadi tidak ada hidup yang tidak ada masalah. Selama kita hidup kita akan ada ujian-ujian. Dari kajian yang aku tonton sebelumnya, kalau hidup itu seperti halnya kita masuk ke dalam ruangan ujian
dan tidak akan selesai sampai akhir, sampai kita meninggal. Ketika kita masuk dalam sebuah ruangan ujian, misalnya saja contoh kamu masuk ke SD. Ketika SD kamu lulus, kamu akan naik ke SMP. Tentu tingkatan tes dari SD sama SMP itu berbeda. Ketika kamu bisa mengerjakan soal-soal SD, itu kamu akan lulus ke SMP. Tapi ketika kamu tidak bisa mengerjakannya, mungkin bisa keluar dari sekolah, atau mungkin bisa saja mengulang lagi dan sebagainya. Hidup itu seperti itu juga, jadi kita harus melalui beberapa ujian dan kita perlu memaklumi itu. Diri kita tidak dideskripsikan berdasarkan ujian yang kita hadapi, tapi diri kita itu adalah bagaimana kita menghadapi ujian yang kita lakukan. Jadi bukan bagaimana perasaan kita ketika menghadapi ujian, tapi bagaimana reaksi kita menghadapi ujian. Karena ada kala orang yang mendapatkan ujian sama, yang satunya kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan yang terbaik, kemudian introspeksi. Ada juga yang ketika menghadapi ujian tersebut, dia malah terpuruk, menjauh dari Sang Pencipta, kemudian menjadi rusak dan sebagainya. Tentu kita di sini diberi akal, kita bisa milih, kita lari ke Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengintrospeksi diri kemudian jadi lebih baik dan kita bertumbuh, atau sebaliknya. Jadi seperti itu, kita perlu tahu apa yang kita bisa kendalikan dan tidak bisa kita kendalikan, termasuk juga overthinking. Overthinking itu berarti kan cemas terhadap sesuatu yang belum terjadi. Sesuatu yang belum terjadi itu juga berada di luar kendali kita. 1 detik ke depan aja kita nggak tahu apa yang terjadi kepada diri, apalagi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, dan sebagainya. Kita bisa berencana, kemudian kita mengajukan rencana kita itu ke pemilik hidup ini, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah ACC atau enggak? Jadi kita libatkan setiap keputusan kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang tahu masa depan kita lebih baik daripada apapun, lebih baik daripada diri kita sendiri, atau lebih baik daripada orang yang menurut kita itu tahu segalanya. Karena yang tahu segalanya itu bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu ya teman-teman yang sekarang mungkin sedang galau, sedang sedih, sedang merasakan kegelisahan terhadap beberapa hal, yang sedang overthinking terhadap beberapa hal masa depan, tentang nikah, kemudian tentang jodoh, tentang karir, tentang pendidikan dan sebagainya. Semoga video ini membantu sehingga kita bisa bersama-sama untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya dan menikmati hidup kita. Enjoy your life. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku, Devi Puspita. Semangat! Aku yakin kamu pasti bisa melalui beberapa hal ini, dan ingat, berterima kasihlah kepada diri kamu dan juga Sang Pencipta karena kamu sudah melalui beberapa hal sebelumnya. Kamu sudah melalui perjalanan-perjalanan yang sangat mahal, yang harus kamu hargai, yang harus kamu ucapkan terima kasih terhadap diri kamu dan juga Sang Pencipta. Karena tanpa itu, mungkin tidak akan terbentuk diri kamu yang sekuat ini saat ini. Seperti itu ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.